Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap jiwa manusia tidak luput dari kesalahan yang mengakibatkan menjadi seorang pendosa. Segala dosa yang diperbuat oleh makhluknya, asalkan dia bersungguh-sungguh bertaubat, maka niscaya Allah akan mengampuninya. Namun, ada beberapa dosa yang tidak diampuni oleh Allah karena dosa-dosa itu merupakan dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah 7 tindakan yang menghancurkan." Para sahabat bertanya, "Apakah itu wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Menyekutukan Allah, melakukan perbuatan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali alasan yang dibenarkan, memakan hasil riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari pertempuran, serta menuduh perempuan-perempuan yang menjaga kesucian dirinya dan yang tidak pernah sekalipun berpikir akan perbuatan yang keji." Hadis riwayat Bukhari. Untuk memahami lebih jelas, simak penjabaran mengenai macam-macam dosa besar yang tidak akan diampuni meski seseorang sudah bertaubat. Yang pertama, sihir. Dosa yang tidak diampuni Allah meski bertaubat yakni melakukan perbuatan sihir. Kata sihir berasal dari bahasa Arab yaitu Syahira yasharu sihron, yang berarti tipu daya dan pesona. Islam memandang sihir sebagai perbuatan terlarang. Hal ini dikarenakan perbuatan sihir itu mengandung kemusyrikan karena adanya unsur pelanggaran akidah. Orang-orang yang melakukan sihir termasuk ke dalam orang-orang golongan kafir. Yang kedua, menuduh wanita soleha berbuat zina. Agama Islam adalah agama rahmat bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Islam mengangkat kedudukan pemeluknya, sehingga kehormatannya tidak boleh diganggu. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 23 menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, polos dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Ayat ini mengandung arti, sungguh orang-orang yang menuduh berzina kepada perempuan-perempuan yang baik, menjaga kehormatannya, dan menjauhi perbuatan maksiat, yaitu tidak pernah berpikir untuk berbuat keji, dan wanita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka yakni para penuduh itu akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Yang dimaksud ialah manusia baik yang tidak mempunyai salah apapun, baik yang muslim maupun non-muslim, dibunuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dalam hal ini Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu sebab yang besar." Quran Surat Al-An'am ayat 151. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Madinah ayat 32. Yang keempat, syirik. Jika dilihat dari segi bahasa, pengertian syirik berasal dari kata syaraka yang memiliki arti bersekutu dua orang. Secara umum,
Syirik adalah menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah berfirman, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Yang kelima adalah riba. Riba dalam pandangan Islam berada dalam kelebihan baik dalam bentuk uang ataupun barang. Riba berarti kelebihan atau pertambahan, dan jika dalam suatu kontrak penukaran satu barang yang sama. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah 275. Yang keenam, memakan harta anak-anak yatim. Cara yang batil memakan harta anak-anak yatim termasuk perbuatan yang keji. Oleh sebab itu, perbuatan ini termasuk dosa besar. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka, dan janganlah kalian mengganti yang buruk dengan yang baik. Jangan mencampurkan harta mereka ke dalam harta kalian. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan dosa besar. Quran surat An-Nisa ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara jolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Quran surat An-Nisa ayat 10. Yang ketujuh, kabur dari medan perang atau jihad. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Anfal ayat 15-16. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka di waktu itu, kecuali berbelok untuk perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Itulah 7 dosa terbesar yang dijelaskan dalam Al-Quran. Maka dari itu kita telah diperingatkan untuk tidak melakukan dosa-dosa tersebut. Jika siapa saja yang melaksanakan perbuatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya dan akan dimasukkan ke neraka jahanam. Demikian video ini saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi buat kita semua. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya.